Pagi selalu datang dengan ramah di pasar Jati Asih. Matahari menyelinap di antara atap seng dan terpal warna-warni, menyinari deretan lapak yang sudah hidup sejak subuh. Suara tawar-menawar bercampur tawa, aroma sayur segar dan kopi hitam menguar, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan rumah kedua bagi banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sana. Para pedagang hidup rukun, saling mengenal satu sama lain layaknya keluarga. Jika ada yang kekurangan uang kembalian, pedagang sebelah tak segan membantu. Jika ada yang sakit, lapaknya dijaga bersama. Di pasar Jati Asih, rezeki diyakini akan mengalir lebih deras bila dibagi dengan keikhlasan, dan prinsip itulah yang mengikat mereka dalam kedamaian yang sederhana namun tulus. Di tengah hiruk pikuk itu, Raka mengayunkan langkahnya sambil memanggul karung beras di pundaknya. Tubuhnya muda, penuh tenaga, namun wajahnya menyimpan keteguhan orang yang telah terbiasa hidup keras. Sebagai kuli panggul, Raka dikenal ramah dan ringan tangan. Ia membantu siapa saja tanpa banyak bicara, seolah tenaga dan keringatnya adalah bagian dari denyut nadi pasar itu sendiri. Raka tumbuh bersama pasar Jati Asih. Sejak kecil ia sudah akrab dengan lorong-lorong sempit dan suara para pedagang yang memanggil pembeli. Baginya, pasar ini adalah saksi hidup, tempat ia belajar tentang kejujuran, kerja keras, dan arti kebersamaan. Setiap sen yang ia dapatkan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga harga diri. Namun di balik tawa dan kehangatan itu, ada ketenangan yang rapuh. Beberapa pedagang mulai berbisik dengan wajah cemas, seolah menyimpan kegelisahan yang belum berani diucapkan keras-keras. Angin pasar membawa kabar samar tentang ancaman yang perlahan mendekat, seperti awan gelap di ufuk yang siap menelan matahari. Raka menangkap perubahan itu. Senyum para pedagang tak lagi seutuh dulu, dan beberapa lapak terlihat tutup lebih cepat dari biasanya. Saat ia bertanya, jawaban yang diterimanya hanya gelengan kepala dan senyum dipaksakan. Ada ketakutan yang disembunyikan, dan Raka merasakannya menusuk lebih tajam daripada beban di pundaknya. Meski begitu, pasar Jati Asih pagi itu masih tampak damai. Anak-anak berlarian di sela lapak, pedagang tua menyeruput teh sambil bercanda, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa kedamaian ini hanyalah jeda singkat sebelum badai datang menghantam tanpa ampun. Dan di antara riuh rendah pasar yang tampak tentram itu, tak seorang pun menyadari bahwa langkah-langkah gelap sedang menuju ke sana. Langkah yang kelak akan mengubah pasar Jati Asih menjadi tempat pertumpahan darah, dan mengubah seorang kuli panggul bernama Raka menjadi simbol perlawanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi berikutnya, pasar Jati Asih kembali terjaga oleh langkah-langkah orang kecil yang menggantungkan hidupnya di sana. Di antara suara roda gerobak dan teriakan pedagang, Raka sudah berkeringat sejak matahari belum tinggi. Pundaknya memikul karung demi karung, seolah beban hidup orang-orang di pasar itu ikut bertumpu di tubuhnya. Tak ada keluhan keluar dari mulutnya, hanya napas berat yang diatur agar tetap kuat. Raka bukan siapa-siapa di mata dunia luar. Ia hanya kuli panggul, dibayar seadanya, seringkali hanya cukup untuk makan hari itu. Namun bagi para pedagang pasar Jati Asih, Raka adalah bagian dari mereka. Ia tak pernah menolak membantu, bahkan ketika tenaganya hampir habis. Senyumnya sederhana, tapi ketulusannya membuat banyak orang merasa aman berada di dekatnya. Ia berhenti sejenak di depan lapak seorang pedagang tua, membantu menata barang dagangan yang hampir roboh. Percakapan kecil terjadi, penuh kehangatan, namun Raka kembali menangkap kegelisahan yang sama seperti kemarin. Tatapan pedagang itu terlalu sering menoleh ke ujung pasar, seolah menunggu sesuatu yang tak diinginkan datang. Raka mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya juga menjadi kuli panggul di pasar yang sama. Dari ayahnya, Raka belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dari otot, melainkan dari keberanian menjaga yang lemah. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, meski ia tak pernah menyangka suatu hari akan diuji sedemikian rupa. Saat siang mendekat, suasana pasar perlahan berubah. Beberapa wajah asing tampak mondar-mandir, berpakaian lusuh namun sorot matanya dingin. Mereka tidak berbelanja, tidak pula berdagang. Mereka hanya berdiri, mengamati, dan tersenyum tipis dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka merasakan firasat buruk mengalir di dadanya. Ia memperhatikan bagaimana para pedagang mendadak menunduk saat orang-orang itu lewat. Percakapan terhenti, tawa lenyap, dan udara pasar terasa lebih berat. Raka mengepalkan tangannya tanpa sadar. Ada sesuatu yang tidak beres,
dan instingnya sebagai anak pasar mengatakan bahwa kedamaian ini sedang diintai dari dekat. Salah satu dari orang asing itu berhenti tak jauh darinya, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu bukan tatapan orang biasa, melainkan tatapan orang yang terbiasa menindas. Raka menahan pandangannya, memilih diam, namun hatinya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasa pasar Jati Asih tidak sepenuhnya aman. Ketika sore tiba dan pasar mulai lengang, Raka duduk sendirian di sudut, meneguk air dengan napas masih berat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Ia tidak tahu siapa orang-orang itu, namun ia yakin, mereka bukan datang membawa kebaikan. Dalam diam, Raka bersumpah pada dirinya sendiri, apapun yang akan terjadi, ia tak akan tinggal diam jika pasar Jati Asih dan orang-orang yang ia sayangi dirampas oleh ketakutan. Hari-hari berikutnya di pasar Jati Asih berjalan dengan langkah yang tak lagi ringan. Kedamaian yang dulu mengalir alami kini terasa dipaksakan, seolah semua orang sepakat berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa. Raka kembali bekerja seperti biasa, namun matanya lebih sering mengamati sekitar. Ia melihat bagaimana beberapa pedagang membuka lapak dengan wajah tegang, seakan menunggu sesuatu yang bisa datang kapan saja dan merampas ketenangan mereka. Bisik-bisik semakin sering terdengar, namun selalu terhenti saat Raka mendekat. Ada rahasia yang sengaja disembunyikan darinya, bukan karena ia tak dipercaya, melainkan karena para pedagang takut menyeretnya ke dalam masalah besar. Raka bisa merasakan ketakutan itu, ketakutan yang bukan sekadar rasa cemas, melainkan ketakutan yang lahir dari pengalaman pahit dan ancaman nyata. Menjelang siang, bayangan gelap itu kembali muncul. Orang-orang asing yang kemarin ia lihat kini datang lebih banyak. Mereka berjalan berkelompok, santai namun penuh kuasa, seolah pasar ini sudah menjadi milik mereka. Tawa kecil mereka terdengar sinis, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Para pedagang menunduk, beberapa bahkan gemetar saat tangan-tangan kasar itu menyentuh lapak mereka. Raka menyaksikan seorang pedagang sayur menyerahkan sejumlah uang dengan tangan bergetar. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang menyayat hati. Wajah pedagang itu pucat, matanya kosong, seakan harga dirinya ikut diserahkan bersama uang tersebut. Darah Raka mendidih, namun kakinya terasa tertanam di tanah, tertahan oleh kenyataan bahwa ia sendirian. Suasana pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi keheningan aneh. Bahkan suara tawar-menawar terdengar lirih, seolah takut didengar oleh telinga yang salah. Anak-anak tak lagi berlarian bebas, ditarik masuk ke balik lapak oleh orang tua mereka. Pasar Jati Asih perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut, dan semua orang bisa merasakannya. Salah satu dari preman itu berhenti tak jauh dari Raka, menyeringai sambil meliriknya sekilas. Tak ada kata yang diucapkan, namun ancaman itu jelas terasa. Raka menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Di dalam dadanya, ada pertempuran antara amarah dan kesadaran akan bahaya yang mengintai jika ia bertindak gegabah. Saat matahari condong ke barat, para preman itu pergi, meninggalkan pasar dalam keadaan porak-poranda secara batin. Beberapa pedagang terduduk lemas, sebagian lainnya menangis dalam diam. Raka membantu membereskan lapak yang berantakan, namun kali ini hatinya terasa lebih berat dari karung apapun yang pernah ia panggul. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Bayangan wajah-wajah ketakutan terus menghantuinya. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Sesuatu yang gelap telah benar-benar datang ke pasar Jati Asih, dan jika tak ada yang menghentikannya, kedamaian yang selama ini dijaga dengan susah payah akan lenyap, digantikan oleh penindasan yang tak mengenal belas kasihan. Pagi itu, pasar Jati Asih terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang menahan napas. Raka melangkah masuk dengan perasaan tak enak yang semakin menekan dadanya. Para pedagang membuka lapak tanpa banyak bicara, mata mereka lebih sering menunduk daripada menyapa. Ada sesuatu yang akan terjadi hari itu, dan firasat itu terasa semakin kuat sejak langkah pertama Raka menjejak tanah pasar. Tak lama kemudian, keributan kecil terdengar dari ujung pasar. Orang-orang spontan menyingkir, membentuk lorong sempit. Dari sana muncul seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan wajah penuh guratan keras kehidupan. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tajam dan dingin. Dialah Dargo, nama yang selama ini hanya berani disebut dalam bisikan ketakutan. Langkah Dargo tenang, penuh wibawa gelap. Ia tidak perlu berteriak atau mengancam dengan kata-kata kasar. Kehadirannya saja sudah cukup membuat udara pasar terasa sesak. Anak buahnya mengikuti di belakang,
wajah-wajah bengis yang siap bertindak atas satu anggukan kepala. Pasar Jati Asih, yang dulu hangat dan ramah, kini seolah tunduk di bawah bayangannya. Dargo berhenti di tengah pasar, menatap sekeliling seperti seorang raja yang memeriksa wilayah kekuasaannya. Senyum tipis terukir di sudut bibirnya, senyum yang tak membawa kebaikan. Ia mulai berbicara, suaranya rendah namun jelas, memperkenalkan dirinya sebagai penjaga keamanan. Kata-kata itu terdengar seperti ejekan pahit bagi siapapun yang mengerti arti sebenarnya. Satu persatu pedagang dipanggil mendekat. Dengan tangan gemetar, mereka menyerahkan uang hasil jerih payah yang seharusnya dibawa pulang untuk keluarga. Dargo menerimanya tanpa rasa bersalah, seolah itu adalah haknya sejak awal. Tidak ada yang berani menolak, karena mereka tahu, penolakan berarti penderitaan yang lebih kejam. Raka berdiri tak jauh dari sana, menyaksikan semua itu dengan napas tertahan. Dadanya bergejolak, amarahnya membakar hingga ke ujung jari. Ia melihat bagaimana martabat para pedagang diinjak-injak, bagaimana rasa takut mematikan keberanian mereka. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memahami wajah asli kejahatan yang selama ini hanya ia rasakan sebagai bayangan. Tatapan Dargo akhirnya bertemu dengan tatapan Raka. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mata itu menilai, menimbang, dan memberi peringatan tanpa suara. Raka tak menunduk, meski jantungnya berdegup kencang. Dalam tatapan singkat itu, benih permusuhan mulai tumbuh, diam-diam namun mematikan. Saat Dargo dan anak buahnya pergi, pasar Jati Asih ditinggalkan dalam keheningan yang menyakitkan. Beberapa pedagang menangis, yang lain hanya terdiam dengan wajah kosong. Raka mengepalkan tangannya, merasakan amarah yang tak lagi bisa disangkal. Ia tahu, sejak hari itu, hidup di pasar Jati Asih tak akan pernah sama. Raja preman telah menancapkan kekuasaannya, dan cepat atau lambat, darah akan menuntut keadilan. Sejak kepergian Dargo pagi itu, pasar Jati Asih seperti kehilangan denyutnya. Para pedagang tetap membuka lapak, namun wajah-wajah mereka pucat dan kaku, seolah senyum telah dirampas paksa. Raka berjalan di antara lorong pasar dengan perasaan yang semakin berat, mendengar bisik-bisik ketakutan yang kini tak lagi disembunyikan. Nama Dargo mulai disebut pelan, seperti menyebut kutukan yang tak boleh terdengar keras-keras. Menjelang siang, anak buah Dargo kembali datang, kali ini tanpa sang pemimpin. Mereka bergerak lebih kasar, lebih berani, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuasaan telah benar-benar berpindah tangan. Meja-meja dagangan digedor, terpal ditarik sembarangan, dan kata-kata ancaman dilontarkan tanpa rasa sungkan. Para pedagang dipaksa menyerahkan uang dengan dalih setoran keamanan, padahal yang mereka beli hanyalah ketakutan. Seorang pedagang ikan menolak dengan suara gemetar, mengatakan bahwa dagangannya belum laku. Jawabannya adalah tamparan keras yang membuatnya terhuyung dan jatuh di depan lapaknya sendiri. Ikan-ikan segar berserakan di tanah, bercampur air dan lumpur. Tak ada yang berani menolong, karena semua tahu, satu langkah salah bisa berujung penderitaan yang sama. Raka menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Otot-ototnya menegang, rahangnya mengeras menahan amarah. Setiap insting dalam dirinya berteriak untuk maju, namun logika menahannya. Ia hanyalah seorang kuli panggul tanpa kuasa, melawan berarti bunuh diri. Tapi melihat ketidakadilan itu, hatinya terasa seperti diremas hingga nyaris hancur. Seorang ibu penjual jajanan kecil menangis saat uang hasil jualannya dirampas. Uang itu seharusnya untuk membeli obat anaknya yang sakit. Tangisnya lirih, namun cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Raka menunduk, tangannya bergetar, merasa bersalah karena hanya bisa menjadi saksi bisu. Pasar yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi ladang ketakutan. Suara tawar-menawar digantikan oleh keheningan mencekam. Setiap langkah anak buah Dargo terdengar seperti palu yang menghantam jiwa orang-orang kecil di sana. Tak ada yang berani melawan, karena harapan seolah ikut diinjak-injak bersama martabat mereka. Saat para preman itu pergi, pasar tak langsung kembali hidup. Para pedagang saling menatap dengan mata kosong, beberapa terduduk lemas, yang lain hanya menghela napas panjang penuh keputusasaan. Raka membantu membereskan lapak yang berantakan, mengangkat ikan-ikan yang jatuh, menenangkan pedagang yang terluka. Namun semua itu terasa tak cukup untuk menambal luka batin yang tercipta hari itu. Di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Raka sadar, ini baru permulaan. Jika dibiarkan, pemerasan ini akan menjadi rutinitas, dan pasar Jati Asih akan mati perlahan.
Malam itu, saat ia memejamkan mata, bayangan wajah-wajah tertindas kembali muncul. Amarah yang selama ini terpendam mulai mencari jalan keluar, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menuntut keadilan. Hari-hari setelah pemerasan pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pasar Jati Asih masih berdiri, namun jiwanya seakan perlahan dicabut. Para pedagang datang lebih pagi dan pulang lebih cepat, berharap bisa menghindari jam-jam ketika anak buah Dargo biasa muncul. Raka melihat perubahan itu dengan mata kepalanya sendiri, sebuah perubahan yang lahir dari rasa takut yang menahun. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang kain tua duduk termenung di depan lapaknya yang sepi. Dagangannya tak lagi menarik pembeli, bukan karena kualitasnya menurun, melainkan karena orang-orang takut berlama-lama di pasar. Saat Raka mendekat, lelaki itu hanya menghela napas panjang, lalu berkata lirih bahwa setoran yang diminta preman makin hari makin besar. Suaranya bergetar, seolah setiap kata adalah beban yang terlalu berat. Tangisan mulai menjadi pemandangan yang biasa. Seorang ibu penjual sayur kehilangan modalnya, terpaksa meminjam sana-sini demi bisa kembali berjualan. Ada pula pedagang yang memilih menutup lapak, menyerah pada keadaan karena tak sanggup lagi hidup di bawah ancaman. Pasar yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi sumber penderitaan. Raka membantu sebisanya, mengangkat barang, menjaga lapak sebentar, bahkan kadang memberi sebagian kecil upahnya kepada pedagang yang benar-benar terjepit. Namun ia tahu, semua itu hanyalah penahan luka sementara. Akar masalahnya tetap berdiri kokoh, Dargo dan kekuasaannya yang semakin mencengkeram. Di sela kesibukan itu, Raka mendengar cerita tentang ancaman yang lebih kejam. Pedagang yang terlambat setor dipukul, yang berani melapor diintimidasi. Tak ada hukum yang benar-benar melindungi mereka. Ketakutan menjalar seperti racun, membuat siapapun yang berniat melawan akhirnya memilih diam demi keselamatan keluarga. Suatu sore, Raka melihat seorang pedagang tua tersungkur karena kelelahan. Tubuhnya lemah, matanya sembab, dan tangannya gemetar. Ia mengaku sudah tak sanggup lagi menanggung tekanan dan kehilangan rezeki setiap hari. Tangisan lelaki tua itu pecah di hadapan Raka, tanpa malu, tanpa sisa harga diri. Momen itu menancap dalam-dalam di hati Raka. Di tengah pasar yang mulai sepi, Raka berdiri terdiam, memandangi lorong-lorong yang dulu penuh tawa. Ia merasa marah, sedih, dan tak berdaya dalam waktu yang bersamaan. Hatinya menjerit, menuntut keadilan, namun pikirannya masih terikat pada kenyataan pahit bahwa melawan berarti mempertaruhkan nyawa. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Tangisan para pedagang terus terngiang di telinganya, bercampur dengan suara langkah preman yang menghantui pikirannya. Ia sadar, kesabaran semua orang, termasuk dirinya, sedang diuji hingga batas terakhir. Dan jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan hanya air mata yang akan tumpah di pasar Jati Asih, melainkan juga darah. Pagi itu, Raka datang ke pasar Jati Asih dengan perasaan yang tak menentu. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah pasar ikut menanggung beban para penghuninya. Ia baru saja menurunkan karung tepung ketika keributan pecah di dekat los sayur. Suara bentakan kasar memecah keheningan, diikuti oleh teriakan tertahan yang membuat jantung Raka berdegup kencang. Di sana, ia melihat Jaya, sahabatnya sejak kecil, sesama kuli panggul, berdiri dengan wajah pucat. Jaya dikenal pendiam dan pekerja keras, tak pernah mencari masalah. Namun pagi itu, dua anak buah Dargo menghadangnya, menuntut setoran yang bahkan bukan kewajibannya. Jaya mencoba menjelaskan dengan suara gemetar bahwa ia hanya kuli, tak punya apa-apa selain tenaga. Jawaban itu dibalas dengan tawa menghina. Salah satu preman mendorong dada Jaya keras-keras hingga ia terhuyung. Di depan para pedagang dan pembeli yang terdiam, Jaya dipaksa berlutut. Kata-kata kasar dilontarkan, merendahkan martabatnya sebagai manusia. Pasar yang dulu menjadi saksi persahabatan dan kerja keras kini berubah menjadi panggung penghinaan. Raka melangkah maju tanpa sadar, namun langkahnya terhenti ketika ujung senjata tajam berkilat di tangan preman lainnya. Tatapan mereka dingin, penuh ancaman. Raka tahu, satu gerakan saja bisa berujung petaka. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan amarah yang bergejolak seperti api di dadanya. Tamparan keras mendarat di wajah Jaya. Suaranya menggema, membuat beberapa pedagang menutup mata. Jaya jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tidak cukup sampai di situ, preman itu menendang tubuhnya sekali lagi sebelum akhirnya pergi.
meninggalkan tawa yang menggema seperti racun di udara. Raka berlutut di samping Jaya begitu para preman menjauh. Tangannya gemetar saat membantu sahabatnya bangkit. Mata Jaya berkaca-kaca, bukan hanya karena sakit, tetapi karena harga diri yang diinjak-injak di hadapan banyak orang. Dengan suara lirih, Jaya berkata bahwa ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan hidup di pasar itu. Sekeliling mereka sunyi, tak ada yang berani berbicara, namun dari tatapan para pedagang, Raka melihat kemarahan yang sama, amarah yang terpendam, tertahan oleh rasa takut. Pasar Jati Asih telah dipermalukan bersama Jaya, dan luka itu terasa lebih dalam dari sekadar memar di tubuh. Saat Raka mengantar Jaya pulang, langkahnya terasa berat namun pikirannya justru semakin tajam. Sesuatu di dalam dirinya telah bergeser. Penghinaan terhadap sahabatnya bukan hanya serangan fisik, melainkan pukulan terakhir bagi kesabarannya. Di dalam hatinya, Raka tahu, jika kezaliman ini terus dibiarkan, tak akan ada lagi yang tersisa selain penyesalan karena tak pernah berani melawan. Sejak peristiwa yang menimpa Jaya, Raka tak lagi memandang pasar Jati Asih dengan mata yang sama. Setiap lorong, setiap lapak, menyimpan gema penghinaan dan ketakutan. Ia tetap bekerja seperti biasa, memanggul karung dan membantu pedagang, namun di balik wajah tenangnya, amarah bergejolak tanpa henti. Senyumnya kini tipis dan jarang, seolah hatinya sedang sibuk menahan badai. Raka sering teringat wajah Jaya yang berlumuran darah dan tatapan kosong para pedagang yang hanya bisa menunduk. Setiap kali suara tawa preman terdengar dari kejauhan, dadanya terasa sesak. Ia menyadari bahwa ketakutan telah menjadi alat paling ampuh bagi Dargo, alat yang melumpuhkan keberanian dan mematahkan harapan. Dan semakin Raka memikirkannya, semakin ia merasa tak sanggup lagi berpura-pura bahwa semua ini bukan urusannya. Malam-malam Raka kini diisi dengan kegelisahan. Ia jarang tidur nyenyak, pikirannya dipenuhi bayangan kekerasan dan ketidakadilan. Di ruang sempit tempat ia tinggal, Raka mulai melatih tubuhnya secara diam-diam. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menyiapkan diri. Setiap tetes keringat yang jatuh terasa seperti upaya menahan amarah agar tak meledak sebelum waktunya. Ia teringat pesan ayahnya tentang keberanian menjaga yang lemah. Pesan itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Raka tahu, keberanian bukanlah perkara mudah. Ia bukan pahlawan, bukan pula orang yang kebal rasa takut. Justru karena ia takut, ia memahami betapa kejamnya hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan preman. Di pasar, Raka mulai lebih peka. Ia memperhatikan pola kedatangan anak buah Dargo, cara mereka bergerak, dan bagaimana para pedagang bereaksi. Semua itu ia simpan dalam ingatan, seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh. Tanpa disadari siapapun, Raka sedang berubah, dari saksi menjadi seseorang yang bersiap mengambil peran. Beberapa pedagang mulai menyadari perubahan sikap Raka. Mereka melihat sorot matanya yang lebih tajam, langkahnya yang lebih mantap. Namun tak satu pun berani bertanya. Ada harapan kecil yang tumbuh diam-diam, bercampur dengan rasa takut bahwa harapan itu justru bisa membawa bencana lebih besar. Suatu sore, Raka berdiri sendirian di ujung pasar, memandangi langit yang mulai memerah. Ia mengepalkan tangan, merasakan denyut amarah yang kini terasa terkendali, bukan lagi liar. Ia sadar, amarah yang meledak tanpa arah hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang ia butuhkan adalah kesabaran, ketepatan, dan keberanian yang lahir dari tekad, bukan emosi semata. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai mengeras. Raka belum tahu kapan atau bagaimana, namun satu hal menjadi jelas, ia tak akan membiarkan pasar Jati Asih terus tenggelam dalam ketakutan. Amarah yang selama ini dipendam bukan lagi beban, melainkan bahan bakar. Dan ketika waktunya tiba, amarah itu akan berubah menjadi perlawanan yang tak bisa dihentikan. Perubahan sikap Raka rupanya tak luput dari perhatian. Di pasar Jati Asih, kabar menyebar cepat meski diucapkan pelan. Beberapa pedagang mulai berbisik bahwa kuli panggul itu tak lagi sekadar bekerja, melainkan mengamati. Tatapannya yang tajam dan keberaniannya berdiri lebih lama di tengah pasar membuat anak buah Dargo merasa terusik, seolah ada duri kecil yang mulai mengganggu kenyamanan kekuasaan mereka. Suatu siang, ketika matahari tepat di atas kepala dan pasar lengang dari pembeli, dua orang anak buah Dargo menghampiri Raka. Wajah mereka datar, namun langkahnya mantap dan penuh ancaman. Raka sedang mengikat karung ketika salah satu dari mereka menyebut namanya dengan nada yang tak menyisakan keramahan. Para pedagang di sekitar langsung menunduk, berpura-pura sibuk,
takut menjadi saksi dari sesuatu yang lebih buruk. Raka diminta ikut ke sudut pasar yang sepi. Di sana, berdiri Dargo, bersandar santai pada tiang besi, seolah sedang menunggu tamu yang sudah lama dinanti. Wajahnya dingin, senyum tipis menghiasi bibirnya, senyum yang lebih mirip pisau daripada sapaan. Udara di sekitar mereka terasa menegang, seperti menunggu percikan api pertama. Dargo menatap Raka lama, dari ujung kepala hingga kaki, lalu terkekeh pelan. Ia berbicara tentang kuli panggul yang seharusnya tahu diri, tentang pasar yang sudah diatur, dan tentang orang-orang kecil yang sebaiknya tidak bermimpi terlalu tinggi. Kata-katanya halus, namun setiap kalimat mengandung ancaman yang jelas dan tajam. Raka mendengarkan tanpa memotong, meski darahnya mendidih. Ia menahan diri, mengingat wajah Jaya, tangisan pedagang, dan pesan ayahnya. Dargo kemudian mendekat, suaranya diturunkan, dan dengan nada yang nyaris ramah, ia memberi peringatan terakhir. Jika Raka terus ikut campur, hidupnya akan dibuat jauh lebih sulit daripada sekadar memanggul karung seumur hidup. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia seakan menyempit hanya pada dua pasang mata yang saling menantang. Raka tak berkata apa-apa, namun ia juga tak menunduk. Keheningan itu membuat salah satu anak buah Dargo menggenggam senjatanya lebih erat. Dargo mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap tenang, lalu tersenyum lagi, senyum yang penuh keyakinan bahwa ancamannya sudah cukup. Raka akhirnya pergi dengan langkah tenang, meski jantungnya berdegup keras. Di belakangnya, tawa kecil Dargo terdengar, seperti gema kemenangan. Para pedagang menghela napas lega saat melihat Raka kembali, namun tak ada yang berani bertanya apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya melihat wajah Raka yang semakin keras, seolah baru saja ditempa oleh api. Malam itu, Raka duduk sendiri dalam gelap, memikirkan peringatan yang baru saja ia terima. Rasa takut ada, namun kini berdampingan dengan tekad yang semakin kuat. Dargo mungkin mengira ancaman bisa mematahkan niatnya, tapi yang tak ia sadari, peringatan itu justru menjadi garis batas terakhir. Setelah ini, tak ada lagi jalan mundur bagi Raka. Hari itu dimulai seperti hari-hari penuh ketegangan sebelumnya, namun ada sesuatu di udara pasar Jati Asih yang terasa berbeda. Raka melangkah masuk dengan perasaan tak menentu, peringatan Dargo masih terngiang jelas di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ia masih bisa bersabar, masih bisa menunggu waktu yang tepat. Namun takdir seringkali tak memberi ruang bagi kesabaran terlalu lama. Di tengah kesibukan pasar, seorang pedagang tua bernama Pak Wiryo, orang yang sejak kecil memperlakukan Raka seperti anak sendiri, terlihat duduk lemas di depan lapaknya. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan tangannya gemetar memegang dada. Raka segera menghampiri, namun, sebelum sempat bertanya, suara kasar memecah suasana. Anak buah Dargo datang dengan langkah tergesa, menuntut setoran yang katanya belum dibayar. Pak Wiryo mencoba menjelaskan dengan suara lirih bahwa dagangannya sepi dan uangnya belum cukup. Kata-kata itu tak digubris. Dorongan keras membuat tubuh renta itu terjatuh, kepalanya membentur lantai pasar. Teriakan kecil terdengar, disusul kepanikan para pedagang. Raka membeku sesaat, menyaksikan darah merembes dari pelipis Pak Wiryo, bercampur debu dan air kotor. Sesuatu di dalam diri Raka runtuh saat itu juga. Amarah yang selama ini ia kendalikan meledak tanpa bisa dibendung. Ia berteriak memanggil nama Pak Wiryo, berlutut di samping tubuh tua itu, merasakan napasnya yang semakin melemah. Para preman masih sempat tertawa, menganggap kejadian itu sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani menunda setoran. Raka berdiri perlahan, matanya merah, rahangnya mengeras. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan salah satu preman. Untuk pertama kalinya, ia tak menunduk, tak menghindar. Kata-kata ayahnya, wajah Jaya, dan tangisan para pedagang menyatu dalam satu dorongan kuat. Tanpa teriakan, tanpa ancaman, Raka hanya berkata bahwa cukup sudah. Bentakan dan dorongan balasan datang bertubi-tubi. Tubuh Raka terhuyung, namun ia tak jatuh. Pukulan pertama yang ia terima terasa seperti pemutus terakhir dari keraguan yang tersisa. Pasar mendadak sunyi, semua mata tertuju pada mereka. Tak ada lagi jalan tengah, tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Keributan itu akhirnya dilerai oleh beberapa pedagang yang panik. Anak buah Dargo mundur sambil melontarkan ancaman, meninggalkan Pak Wiryo tergeletak. Raka menggendong tubuh tua itu dengan tangan gemetar, dibantu beberapa orang menuju klinik terdekat. Di sepanjang jalan,
Hatinya terasa hancur, diliputi rasa bersalah dan amarah yang semakin membara. Malamnya, Raka duduk sendiri, pakaian masih bernoda darah Pak Wiryo. Tangannya mengepal, matanya kosong menatap dinding. Ia sadar, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar insiden. Ini adalah garis pemisah antara diam dan perlawanan. Pak Wiryo mungkin masih berjuang antara hidup dan mati, namun bagi Raka, sesuatu telah mati malam itu, ketakutannya. Dan dari kematian itulah, tekad baru lahir, tak tergoyahkan. Kabar tentang insiden Pak Wiryo menyebar cepat di pasar Jati Asih. Pagi itu, suasana pasar bukan hanya dipenuhi ketakutan, tetapi juga kemarahan yang tertahan. Pak Wiryo masih terbaring lemah di klinik, antara sadar dan tidak, dan kabar itu seperti pisau yang terus mengiris hati Raka. Setiap langkahnya di pasar terasa berat, namun pandangannya kini tegak, tak lagi menunduk seperti sebelumnya. Raka berhenti di depan lapak-lapak yang sepi, menatap wajah para pedagang yang menyambutnya dengan tatapan campur aduk antara harap dan takut. Mereka tahu Raka telah berani berdiri melawan, meski hanya sesaat. Keberanian kecil itu menyulut sesuatu di dalam diri mereka, meski bibir mereka masih terkunci oleh rasa cemas. Pasar seolah menunggu, menahan napas, menanti apa yang akan dilakukan Raka selanjutnya. Di sudut pasar, Raka duduk sendirian, memejamkan mata. Ia mengingat semua yang telah terjadi, tangisan pedagang, darah di lantai pasar, penghinaan terhadap Jaya, dan tubuh Pak Wiryo yang terkapar. Semua itu bukan lagi potongan peristiwa terpisah, melainkan satu rangkaian kezaliman yang tak bisa dibiarkan. Hatinya bergetar, bukan oleh takut, melainkan oleh kesadaran bahwa diam berarti ikut membiarkan kejahatan menang. Untuk pertama kalinya, Raka berbicara kepada beberapa pedagang yang paling dekat dengannya. Suaranya rendah namun tegas. Ia tak menjanjikan keselamatan, tak pula menawarkan kemenangan. Ia hanya mengatakan bahwa jika keadaan ini terus dibiarkan, tak seorang pun akan benar-benar aman. Kata-katanya sederhana, namun terasa seperti api kecil yang mulai menghangatkan hati yang lama membeku. Sebagian pedagang menunduk, sebagian lagi mengangguk pelan. Mereka tahu risikonya besar, namun mereka juga tahu hidup dalam ketakutan perlahan membunuh mereka dari dalam. Raka melihat itu semua dan mengerti, perlawanan tak selalu dimulai dengan senjata, tetapi dengan keberanian untuk berhenti tunduk. Hari-hari berikutnya, Raka mengubah rutinitasnya. Ia tetap bekerja sebagai kuli panggul, namun kini ia juga menguatkan tubuh dan pikirannya dengan lebih sungguh-sungguh. Setiap malam ia melatih diri, bukan untuk mencari kekerasan, melainkan untuk menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Ia tahu, Dargo tak akan tinggal diam. Anak buah Dargo mulai merasakan perubahan. Tatapan mereka terhadap Raka kini lebih waspada. Pasar belum aman, bahkan mungkin semakin berbahaya, namun ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan tak lagi sepenuhnya mutlak. Ada jarak kecil yang tercipta antara para penindas dan yang ditindas, jarak yang lahir dari keberanian seorang kuli panggul. Malam itu, Raka berdiri di luar pasar yang mulai gelap, menatap lampu-lampu redup yang masih menyala. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan aneh di tengah badai yang akan datang. Ia tahu, jalan yang dipilihnya penuh risiko dan mungkin berakhir buruk. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki makna yang lebih besar dari sekadar bertahan. Raka telah bangkit, dan pasar Jati Asih perlahan mulai merasakan getaran perubahan. Hari itu pasar Jati Asih terasa tegang sejak pagi, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Raka berjalan di antara lapak dengan langkah mantap, menyapa pedagang seperti biasa, namun matanya awas membaca setiap gerak. Ia tahu, setelah insiden Pak Wiryo, Dargo tak akan tinggal diam. Dan benar saja, sebelum matahari naik tinggi, bayangan anak buah Dargo kembali muncul di ujung pasar. Mereka datang dengan wajah lebih keras dari biasanya, seolah membawa misi khusus. Tanpa banyak bicara, mereka menghampiri lapak seorang pedagang beras yang dikenal jujur namun keras kepala. Uang setoran ditagih dengan nada tinggi, disertai ancaman yang tak lagi disembunyikan. Para pedagang lain menunduk, menahan napas, sementara Raka berdiri tak jauh dari sana, merasakan detak jantungnya berpacu. Ketika pedagang itu menolak karena benar-benar tak punya uang, dorongan kasar kembali terjadi. Karung beras ditendang hingga terbelah, butirannya tumpah seperti rezeki yang dihamburkan ke tanah. Jeritan kecil terdengar, dan disitulah Raka melangkah maju. Langkahnya mantap, tak lagi ragu. Pasar seolah membeku,
semua mata tertuju padanya. Raka berdiri di antara preman dan pedagang itu. Suaranya tenang, namun penuh tekanan, meminta mereka berhenti. Tawa mengejek pun pecah. Salah satu preman mendorong dada Raka dengan kasar, memancing keributan. Dorongan itu seperti percikan api di ladang kering. Amarah Raka menyala, namun kali ini ia tak kehilangan kendali. Ketika pukulan dilayangkan, Raka menangkis dan membalas dengan cepat. Benturan tubuh menggema di lorong pasar. Para pedagang terperangah, menyaksikan seorang kuli panggul yang selama ini mereka kenal lembut kini berdiri melawan. Raka bergerak dengan tenaga yang terlatih dan tekad yang tak tergoyahkan, membuat satu persatu preman mundur, terkejut oleh perlawanan yang tak mereka duga. Keributan itu tak berlangsung lama, namun cukup untuk mengubah suasana. Anak buah Dargo akhirnya mundur sambil melontarkan ancaman, menyeret rekan mereka yang terluka ringan. Pasar kembali sunyi, namun keheningan kali ini berbeda. Bukan keheningan ketakutan, melainkan keheningan penuh keterkejutan dan harapan yang baru lahir. Para pedagang mengerumuni Raka, sebagian menariknya menjauh, sebagian lagi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, hanya napas lega yang ditahan terlalu lama. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi adalah perlawanan pertama, dan itu berarti bahaya yang lebih besar akan datang. Raka berdiri di tengah pasar yang porak-poranda, dadanya naik turun menahan emosi. Ia sadar, langkah yang baru saja ia ambil tak bisa ditarik kembali. Ini bukan lagi soal keberanian sesaat, melainkan awal dari perang yang sesungguhnya. Di kejauhan, ia membayangkan wajah Dargo saat mendengar kabar ini. Perlawanan telah dimulai, dan pasar Jati Asih tak akan pernah sama lagi. Kabar tentang perlawanan Raka menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Pagi itu, pasar Jati Asih dibuka dengan wajah-wajah tegang dan langkah yang hati-hati. Para pedagang datang bukan hanya membawa dagangan, tetapi juga kecemasan akan balasan yang pasti datang. Mereka tahu, Dargo bukan tipe orang yang membiarkan wibawanya diinjak tanpa menuntut harga yang mahal. Raka tetap hadir seperti biasa, namun suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Beberapa pedagang menyapanya dengan tatapan penuh hormat, sebagian lain justru menghindar karena takut terseret masalah. Raka memahami itu semua. Keberaniannya kemarin bukan hanya melukai anak buah Dargo, tetapi juga membuka pintu ketakutan baru, ketakutan akan pembalasan yang lebih kejam. Tak lama kemudian, pasar diguncang oleh kedatangan anak buah Dargo dalam jumlah lebih banyak. Mereka menyebar, tidak langsung membuat keributan, namun kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat udara pasar membeku. Tatapan mereka tajam, mencari-cari sosok Raka, seperti serigala yang mengendus mangsa. Para pedagang menunduk, beberapa memilih menutup lapak lebih cepat. Di sudut pasar, Raka menyaksikan bagaimana ketakutan kembali merayap. Anak-anak ditarik masuk ke balik lapak, suara tawar-menawar menghilang, dan langkah kaki terasa lebih cepat dari biasanya. Raka mengepalkan tangan. Ia tahu, perlawanan pertamanya telah memancing badai, dan kini badai itu berdiri tepat di depan mata. Seorang pedagang mendekati Raka dengan wajah pucat, berbisik agar ia berhati-hati. Ada ancaman yang beredar, katanya, tentang hukuman bagi siapapun yang berani membangkang. Raka mengangguk pelan. Ia tak merasa menyesal, namun ia juga tak menutup mata pada kenyataan bahwa orang-orang di sekitarnya kini ikut menanggung risiko. Menjelang siang, sebuah lapak dihancurkan sebagai peringatan. Tidak ada korban jiwa, namun pesan itu jelas dan kejam. Pasar kembali sunyi, hanya suara benda jatuh yang tersisa. Raka berdiri mematung, menyaksikan kemarahan dan ketakutan bercampur di wajah para pedagang. Ia merasa dadanya sesak, menyadari bahwa perlawanan selalu menuntut harga. Namun di balik ketakutan itu, Raka juga melihat sesuatu yang lain. Beberapa pedagang mulai saling mendekat, berbicara pelan, saling menguatkan. Ketakutan memang menyelimuti pasar, tetapi kebersamaan yang dulu sempat hilang perlahan kembali muncul. Mereka sadar, sendirian mereka lemah, namun bersama, mereka punya harapan. Saat sore tiba, Raka berdiri di tengah pasar yang hampir kosong. Ia tahu, pasar Jati Asih kini berada di persimpangan jalan, antara tunduk selamanya atau berani menantang ketakutan. Malam itu, di balik rasa cemas yang menggantung, Raka merasakan tekadnya semakin mengeras. Dargo boleh menebar teror, tetapi ia tak bisa lagi mematikan api yang telah terlanjur menyala di hati orang-orang kecil.
Malam turun lebih cepat di pasar Jati Asih, seolah langit ikut menekan waktu agar tak ada yang sempat bersiap. Lampu-lampu pasar menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai yang masih menyimpan jejak ketakutan siang tadi. Raka berdiri sendirian di tengah lorong utama, napasnya teratur namun dadanya bergemuruh. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, pertemuan dengan Dargo tak lagi bisa dihindari. Langkah-langkah berat terdengar dari ujung pasar. Dargo datang tanpa banyak pengikut, hanya beberapa orang kepercayaannya yang berdiri agak jauh, membiarkan ruang kosong terbentuk di antara mereka. Wajah Dargo tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang wibawanya baru saja diguncang. Matanya menatap Raka dengan dingin, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa tertantang yang berbahaya. Dargo berhenti beberapa langkah dari Raka. Suaranya rendah namun jelas, menyebut nama Raka seolah sedang memanggil anak kecil yang lupa tempatnya. Ia berbicara tentang keberanian yang bodoh, tentang pasar yang tak akan pernah dimiliki orang kecil, dan tentang harga mahal yang harus dibayar bagi siapapun yang mencoba merusak tatanan kekuasaannya. Setiap kata adalah pisau, namun Raka berdiri tanpa mundur. Raka menjawab dengan suara yang bergetar namun jujur. Ia berbicara tentang pedagang yang diperas, tentang sahabat yang dipermalukan, tentang orang tua yang terkapar di lantai pasar. Kata-katanya bukan ancaman, melainkan tuduhan yang lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Untuk pertama kalinya, Dargo tak tersenyum. Ketegangan pecah dalam sekejap, dorongan, benturan, dan teriakan memenuhi udara. Raka dan Dargo saling berhadapan dalam jarak dekat, dua dunia yang bertabrakan, kekuasaan lama melawan keberanian yang lahir dari penderitaan. Setiap serangan terasa berat, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di batin. Pasar menjadi saksi bisu dari pertarungan yang tak lagi bisa dihentikan. Raka terhuyung, menerima luka yang perih, namun ia bangkit kembali. Setiap kali ia hampir jatuh, wajah para pedagang terlintas di benaknya, memberi kekuatan yang tak ia tahu ia miliki. Dargo, yang terbiasa menang dengan rasa takut, mulai kehilangan ritme. Ia tak menyangka perlawanan ini datang dari tekad yang begitu keras kepala. Anak buah Dargo bergerak, namun beberapa pedagang berani berdiri di jalur mereka, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghalangi. Tindakan kecil itu mengguncang keseimbangan. Untuk pertama kalinya, Dargo melihat bahwa rasa takut yang selama ini ia tanam mulai retak. Pasar Jati Asih tak lagi sepenuhnya tunduk. Ketika malam semakin larut, pertarungan itu mencapai batasnya. Raka berdiri dengan tubuh terluka, napasnya berat, namun matanya menyala. Dargo mundur beberapa langkah, wajahnya keras menahan kenyataan yang tak ingin ia terima. Konfrontasi ini belum mengakhiri segalanya, namun satu hal menjadi jelas, kekuasaan Dargo telah ditantang secara terbuka, dan darah yang tertumpah malam itu telah mengikat nasib mereka pada satu akhir yang tak terelakkan. Pagi menyingsing dengan cahaya pucat di pasar Jati Asih, seolah matahari pun ragu menyinari luka malam tadi. Lantai pasar masih menyimpan bekas pertarungan, noda darah yang belum kering, barang dagangan yang berantakan, dan tatapan waspada dari orang-orang yang datang dengan jantung berdebar. Raka berdiri di sudut pasar, tubuhnya perih, namun pikirannya jernih. Ia tahu, konfrontasi semalam bukan akhir. Itu hanyalah pembuka dari sesuatu yang lebih besar. Tak lama kemudian, kabar beredar cepat, Dargo kembali. Kali ini bukan dengan senyum dingin dan kata-kata merendahkan, melainkan dengan kemarahan yang telanjang. Anak buahnya datang berkelompok, langkah mereka berat dan kasar, mencoba menegaskan kembali kuasa yang mulai runtuh. Namun suasana pasar berbeda, para pedagang tak lagi sepenuhnya menunduk. Ada ketegangan yang bercampur dengan keberanian, tipis namun nyata. Dargo muncul di tengah lorong, wajahnya keras, rahangnya mengatuk. Ia menatap sekeliling dan melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, mata-mata yang menatap balik, bukan sekadar ketakutan. Amarahnya meledak, ia berteriak, mengancam, memerintahkan anak buahnya untuk menertibkan siapapun yang berani melawan. Namun perintah itu tak lagi disambut dengan kepatuhan mutlak. Raka melangkah maju, tubuhnya masih menyimpan luka, tetapi langkahnya mantap. Ia berbicara lantang, suaranya menggema di lorong pasar, menyebut satu persatu kezaliman yang telah terjadi. Para pedagang berkumpul, rapat, membentuk lingkaran yang tak disengaja namun kuat. Mereka tak membawa senjata, hanya keberanian yang lahir dari terlalu lama diinjak. Ketika anak buah Dargo mencoba menerobos, dorongan balasan datang, bukan pukulan, melainkan penolakan.
Beberapa pedagang berdiri bahu-membahu, menghalangi jalan. Kekacauan pun pecah. Dargo maju sendiri, mencoba mematahkan pusat perlawanan. Pertarungan kembali terjadi, lebih singkat namun lebih menentukan. Raka bertahan, menangkis, dan menyerang dengan tekad yang tak goyah. Di tengah keributan itu, Dargo terpeleset oleh kesombongannya sendiri. Ia kehilangan pijakan, secara harfiah dan batin. Anak buahnya ragu, melihat lingkaran yang semakin rapat dan sorot mata yang tak lagi takut. Satu demi satu dari mereka mundur. Kekuasaan yang selama ini berdiri di atas teror runtuh oleh keberanian kolektif yang tak ia perhitungkan. Dargo berdiri terengah, menatap Raka dengan mata yang kini kehilangan keyakinan. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi ancaman. Hanya kelelahan dan kesadaran pahit bahwa zamannya telah berakhir. Dengan langkah berat, ia mundur, diikuti sisa anak buahnya yang memilih pergi daripada menghadapi pasar yang tak lagi tunduk. Ketika mereka menghilang, pasar Jati Asih terdiam sejenak, lalu napas panjang dilepaskan bersama. Bukan sorak kemenangan yang terdengar, melainkan kelegaan yang dalam. Raka menutup mata, menahan rasa perih di tubuhnya. Raja Preman telah jatuh, not oleh satu pukulan, melainkan oleh keberanian yang akhirnya bersatu. Pasar belum sepenuhnya pulih, namun hari itu, keadilan mengambil kembali ruangnya. Kemenangan itu tidak datang bersama sorak-sorai. Setelah Dargo dan anak buahnya pergi, pasar Jati Asih justru tenggelam dalam keheningan yang aneh. Para pedagang berdiri saling memandang, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa bayangan gelap yang selama ini menekan dada mereka benar-benar telah mundur. Raka merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena semua ketegangan yang selama ini ia pendam akhirnya runtuh bersamaan. Luka-luka di tubuh Raka mulai terasa perih saat adrenalin menghilang. Beberapa pedagang menghampirinya, membersihkan darah di wajah dan lengannya dengan kain seadanya. Tatapan mereka penuh terima kasih, namun juga kekhawatiran. Mereka sadar, keberanian Raka telah membuka pintu kebebasan, tetapi juga membuka kemungkinan balasan yang belum sepenuhnya lenyap. Kabar kejatuhan Dargo menyebar keluar pasar. Ada yang menyambutnya dengan lega, ada pula yang menatap pasar Jati Asih dengan curiga. Raka mendengar bisik-bisik bahwa ia bisa saja menjadi sasaran baru, bahwa keberanian seringkali menuntut harga yang mahal. Malam-malamnya kembali dipenuhi kegelisahan, bukan tentang takut mati, melainkan tentang nasib orang-orang yang telah berdiri bersamanya. Pak Wiryo perlahan membaik. Saat Raka menjenguknya, tangan renta itu menggenggam erat jemarinya. Tak ada kata panjang, hanya ucapan terima kasih yang lirih dan doa yang tulus. Momen itu menusuk hati Raka lebih dalam daripada luka fisik manapun. Ia sadar, apa yang ia lakukan bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang banyak nyawa yang bergantung pada keberanian itu. Namun tidak semua berjalan mudah. Beberapa pedagang memilih pergi sementara, takut jika Dargo atau orang-orang sepertinya kembali. Pasar belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Raka memikul beban itu dengan diam, bertanya-tanya apakah pengorbanannya cukup, atau justru belum selesai. Suatu malam, Raka duduk sendiri di lorong pasar yang gelap. Lampu-lampu redup memantulkan bayangannya yang tampak lebih dewasa, lebih letih. Ia memikirkan hidupnya yang sederhana, yang kini berubah arah tanpa pernah ia rencanakan. Ia tak mencari gelar pahlawan, namun ia juga tak menyesali pilihannya. Ada ketenangan pahit yang lahir dari keberanian yang diuji sampai batas. Para pedagang mulai kembali membuka lapak dengan lebih berani. Senyum-senyum kecil muncul, meski masih disertai kewaspadaan. Mereka saling membantu lagi, membersihkan pasar bersama, menata ulang kehidupan yang sempat porak-poranda. Raka melihat itu semua dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa harga yang ia bayar setidaknya memberi ruang bagi harapan. Di dalam hatinya, Raka mengerti satu hal, keberanian selalu menuntut korban, entah itu luka, rasa takut, atau masa depan yang tak lagi pasti. Namun tanpa keberanian, ketidakadilan akan terus hidup. Dengan napas panjang, Raka berdiri dan melangkah pulang. Ia belum tahu apa yang menantinya esok hari, tetapi ia tahu satu hal pasti, ia telah memilih berdiri, dan pilihan itu akan selalu ia tanggung, apapun harganya. Pagi itu, pasar Jati Asih kembali disambut matahari dengan cara yang berbeda. Cahaya jatuh lembut di atas lapak-lapak yang mulai tertata rapi, seolah ingin menghapus jejak luka yang sempat tertinggal. Udara masih dipenuhi kewaspadaan, namun ada denyut kehidupan yang kembali terasa. Para pedagang datang dengan langkah pelan tapi pasti,
membawa harapan yang lama terkubur oleh rasa takut. Suara tawar-menawar perlahan terdengar lagi, belum seramai dulu, namun cukup untuk menandai kebangkitan. Senyum-senyum kecil muncul, canggung namun tulus. Para pedagang saling menyapa, bertanya kabar, dan bekerja sama membersihkan sisa kerusakan. Pasar ini belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia telah bernapas kembali, dan itu sudah cukup untuk memulai. Raka berjalan di antara lorong pasar dengan pakaian sederhana seperti biasa. Tak ada sorot lampu, tak ada pujian lantang. Namun setiap pasang mata yang menatapnya menyimpan rasa hormat yang dalam. Beberapa pedagang menunduk ringan saat ia lewat, bukan karena takut, melainkan karena tahu siapa yang pernah berdiri di garis paling depan ketika semua orang gemetar. Pak Wiryo akhirnya kembali ke lapaknya. Tubuhnya masih lemah, namun senyumnya hangat. Saat Raka membantu menata dagangan, lelaki tua itu menepuk bahu Raka perlahan, seolah menitipkan rasa syukur yang tak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Momen itu terasa sederhana, namun bagi Raka, itulah makna kemenangan yang sesungguhnya. Anak-anak kembali berlarian di sela lapak, tawa mereka memantul di dinding pasar yang dulu dipenuhi ancaman. Para pedagang perempuan kembali bercanda sambil menata dagangan, dan para kuli panggul bekerja tanpa terus menoleh ke belakang. Ketakutan memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ia tak lagi berkuasa. Raka tahu, kedamaian ini bukan hadiah yang turun dari langit. Ia lahir dari keberanian, dari luka, dan dari persatuan orang-orang kecil yang menolak terus diinjak. Ia juga sadar, ancaman bisa saja datang lagi dengan wajah yang berbeda. Namun kini, pasar Jati Asih telah belajar satu hal penting, ketakutan hanya berkuasa selama orang-orang memilih diam. Saat sore menjelang, Raka duduk di sudut pasar, memandangi kesibukan yang perlahan kembali normal. Angin berembus membawa aroma dagangan dan suara kehidupan. Ia merasa lelah, namun hatinya tenang. Ia bukan pahlawan, bukan pula orang besar. Ia hanyalah seorang kuli panggul yang memilih berdiri ketika nuraninya tak lagi sanggup diam. Dan begitulah pasar Jati Asih melanjutkan hidupnya. Bukan sebagai pasar yang sempurna, melainkan pasar yang pernah terluka dan belajar bangkit. Nama Raka mungkin tak akan tercatat di mana-mana, namun di setiap langkah, tawa, dan keberanian kecil yang kini tumbuh, jejaknya akan selalu hidup, sebagai pengingat bahwa